Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar? Sehat selalu buat kalian semuanya. Semoga hari ini hari yang baik dari hari kemarin ya. Semoga hari ini apapun keinginan kalian terkabulkan. Amin ya robbal alamin. Kita saling-saling doa ya teman-teman. Nah, aku mau berbagi tips bagaimana biar kita tuh apa ya, lebih mencintai diri sendiri dulu gitu sebelum mencintai yang lain-lainnya. Karena apa ya teman-teman, kalau kita sesuatu tuh untuk yang lainnya itu kayak capek buat diri kita. Kenapa gitu? Iya, kalau itu imbal baliknya bagus, kalau enggak itu terkadang kita kayak ngerasa ngeluh gitu ya kan, ngerasa capek, ngerasa aduh kok gini amat sih, terus nanti downnya tuh memang bener-bener down banget gitu, kayak sakit-sakit banget gitu loh. Nah, makanya aku belajar ini nih, belajarnya bukan dari aku sendiri ya teman-teman. Aku tentunya melihat baca-bacaan gitu. Terutama aku tuh dimotivasi di YouTube itu kan banyak banget, kita mau cari seorang motivator, pakar kehidupan dan lain-lain itu aku sekali lagi yang kemarin video aku selalu bilang pakar kehidupannya itu memang ada kaitannya dengan pakar kehidupan dan lain-lain teman-teman. Aku melihat seorang motivator yang memang ngasih motivasi bagus gitu. Nah, itu ngaruh banget loh. Kita tuh mendengarkan, jangan cuma mendengarkan aja teman-teman, tapi kita mempraktekannya gitu. Kalau seorang motivator itu tidak bisa menjalani, misalnya Allah mau dia sendiri kayak gitu kok ngomong kayak gitu. Nah, kita salah kalau mikirnya kayak gitu. Yang banyak kata-kata ya istilahnya kayak gitu, tapi nggak semua orang bisa ngelakuin, tapi lebih baik kayak gitu ya. Terus siapa yang mendengarkan dan bisa mempraktekkan, ya itu namanya ilmu gitu. Tergantung kita bagaimana cara ngambilnya. Kalau aku sendiri sih alhamdulillah sampai sekarang ini bisa selalu nggak dok nih guys, jadi menaik turunkan pikiran itu ya gara-gara aku mendengarkan motivasi motivator itu tadi. Jadi ngaruh banget dalam kehidupanku. Makanya kita cari sesuatu, YouTube, lihat YouTube dan lainnya itu yang satu kalau menurut aku lah ya, satu ilmu juga ada, terus agama kita juga ada gitu, maksudnya imbang gitu loh. Kita cari juga kepercayaan-kepercayaan, kita mendekatkan diri kepada yang Maha Esa gitu. Terus yang ketiga itu kita cari, kalau aku loh cari itu ya tentang hiburan, itu juga penting gitu. Karena apa, nanti setelah kita penat untuk belajar, kita melihatnya hiburan gitu, jadi imbang. Kalau melulu tentang aduh ini harus yang serius-serius lah, serius gitu, jadinya mumet ya. Terkadang otak kita tuh berbeda, ada yang memang seneng dalam keseriusan, tapi ada juga yang serius itu menjenuhkan. Makanya kita pilih-pilih yang mana masuk di otak kita gitu loh, yang mana kita belajar sesuatu itu memang bagus, yang memang kita tuh bisa menerapkan, nggak cuman membaca habis itu lupa, tapi lebih bagus itu kayak dipraktekkan gitu. Makanya setiap apapun itu motivasi teman-teman, aku tuh sangat senang siapapun itu pembawa yang membawakan, seperti Pak Mario Teguh ya, Marsyanda, banyak banget lah, Marsyanda, terus pagar kehidupan itu Arya, Arya siapa lupa aku, Surya siapa gitu loh, Surya siapa ya, lupa sih namanya, yaitu yang kalau mendengarkan di pagar kehidupan itu banyak banget lah motivasi dari mereka, itu sangat berarti banget. Nah, kenapa? Karena aku butuh banget untuk tidak membuli diriku sendiri gitu. Aku sering banget ya kayak sebenarnya tuh orang lain melihat aku tuh misalnya kayak oh enak gini-gini, tapi aku kurang rasa syukur itu. Kita kalau diemin, kita nggak cari tahu kenapa sih kok aku bisa kayak gini, kok aku nggak bisa tenang, kok aku nggak bisa ini, tuh yang perlu itu perlu kita obati. Misalnya kayak kita meriang aja loh, kita butuh beli obat ataupun kita ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk periksa ya kan. Jadi mental itu juga seperti itu, jangan dibiarkan, karena sekali kita membiarkan teman-teman, nah nanti kalau ada hal buruk lainnya ataupun hal yang kurang menyenangkan lainnya, menurut kita tuh kurang menyenangkan, itu akan membuat diri kita tuh kayak oh seperti ini sih hidup gitu loh, ngeluh terus. Ya, stop lah, aku pernah di posisi itu dan itu stop banget, membuat kita tuh semuanya hancur gitu, kayak inner beauty dari diri kita sendiri tuh nggak keluar ya kan, terus kesenangan dari diri sendiri tuh nggak keluar, terus semangat hidup tuh nggak ada gitu.
adanya tuh menyalahkan, bahkan itu yang lebih apa, bukan uniknya, anehnya tuh semakin kita mengeluh gitu, bukannya Allah tuh kayak mengabulkan doa kita, misalnya kayak ya Allah udah nih aku nggak mau lah hidup seperti ini gitu, ataupun aku sudah capek hidup, itu bukan berarti udah langsung diakhiri, nggak kayak gitu juga. Bahkan ada tuh ya tetanggaku dulu tuh, pokoknya aku pernah dengar gitu ya, bukan tetangga deket sih, cuman ya pernah dengar dan memang tahu itu lokasinya di mana, nggak bisa disebutkan, karena saking banyaknya beban hidup gitu ya, nggak tahu ya cerita lengkapnya bagaimana, tapi mencoba untuk bunuh diri seperti itu, tapi tidak mati-mati. Itu sudah dicoba 3 kali nggak mati-mati, itu berarti kan memang Allah tuh belum saatnya untuk mengakhiri, maksudnya mereka itu belum saatnya untuk nggak ada di dunia ini, yaitu capek juga, malu juga, apa coba, udah melakukan segala macam bunuh diri loh. Tapi orang yang pengen hidup aja itu banyak banget yang ya diginikan lah sama orang di itu, bayangin, makanya kita bersyukur aja dijalani gitu, terus kita seneng-senengin pikiran kita kontrol selagi kita tuh bisa ada keinginan nih untuk mengontrol gitu, selagi kita tuh ada keinginan ini untuk lebih semangat lagi untuk apa ya, menyayangi diri sendiri, itu penting banget ya, karena secara nggak langsung kalau mental itu sudah kena teman-teman, kena dampak yang nggak bagus gitu, otomatis segala lah sesuatu kayak penyakit pusing nanti lama-lama kayak gini kayak gitu, aku udah nggak mau. Terus biasanya dulu tuh aku sering banget kayak gitu, sakit sampai di kepala belakang ini nggak sembuh-sembuh, karena memikirkan nggak tahu ya omongan orang menyakiti, terus kayak gitu tuh masuk semua. Aku tuh harusnya nggak menyetop orang-orang itu ya misalnya, karena itu sudah menjadi sifat mereka, tapi yang terpenting tuh diri kita nih, bagaimana untuk menanggapi orang-orang itu, bagaimana kita uh, kalau nggak perlu didengarkan ya nggak usah didengarkan, kalau misalnya oh ini toxic ini gitu, berarti mereka tuh yang bermasalah, kita menghindar gitu loh. Aku belum tahu itu, jadi semuanya tuh aku tanggepin, dan menurut aku tuh aku salah gitu, setiap orang mengejat aku salah gitu, nggak semua orang suka kan, jadinya nggak semua orang tuh kayak ya kamu gini, kamu gitu, atau ngomong baik atau ngomong gimana. Nah itu aku harus banyak belajar tuh, bahwa orang tuh nggak sama, terkadang omongannya yang seperti ini seperti itu tuh bukan berarti mereka juga jelek. Nah yang terpenting tuh hati hati kita nih loh, pikiran kita nih loh, kita harus bisa membangunnya, gimana bisa cuek di mana, bisa menghargai orang yang di mana gitu, harus bisa milih-milih nih umur 34 ini, 33, 34 ini baru aku tahu bagaimana caranya. Ya setelah aku diizinkan ke sini juga, itu aku memang niatku ke sini, alhamdulillah niatku memang yang pertama aku memang cari tabungan ya buat ya terutama diriku, karena aku sudah tahu kalau suami itu tahu kewajibannya seperti apa, cuman buat diriku sendiri karena aku sudah lama banget merantau teman-teman ya, itu nggak usah dipungkiri ya seperti itu. Tapi yang kedua itu ini penting banget ini untuk mentalku, bagaimana aku tuh bisa mensyukur, bagaimana aku tuh nggak kebingungan aku besok makan apa ya gitu loh, kayak kebingungan seperti itu. Dengan kita mikir yang bingung itu aja kita nggak bisa bertindak sesuatu hal yang positif kan, makanya itu bisa berdampak banget gitu. Alhamdulillah sampai detik ini aku orang ngomong apa atau gimana tuh aku memang lagi belajar ini, menurut aku lagi belajar, tapi aku sendiri menilainya itu sudah dari 0% ke 70 80 lah, 80% itu aku harus oke, kamu harus yang bisa nguatin diri kamu itu ya kamu sendiri, yang bisa bikin maju kamu itu ya diri kamu sendiri gitu. Kalau kamu butuh bantuan orang lain ya tentunya kamu nomor satu tuh kamu harus, diri kamu sendiri tuh harus ada keinginan gitu loh. Nggak semuanya tuh kayak pikir negatif menyakitkan seperti itu, enggak lah teman-teman. Jadi kita bangkit, kita semangat teman-teman ya. Ini semoga memotivasi kalian semuanya yang dimana posisi itu selalu nggak enak, hawa cuaca yang bagaimana tuh mempengaruhi banget, terus pekerjaan yang gimana tuh ngerasa oh menjenuhkan gitu, jangan kayak gitu. Kita harus mikir kita ada pekerjaan itu sudah bersyukur, kamu capek kan kalau nggak ada kerjaan malahan, itu kalau aku kayak gitu. Oke teman-teman, itu mbahku lagi nyanyi-nyanyi, jadi aku akhiri video ini dan nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih yang sudah
selalu mensupport saya. Yang belum mensupport silahkan support saya teman-teman ya, jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.